Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisul Haq dengan NIM akhir 090, program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian komprehensif penguji 2 dengan penguji Ibu Naili Anafah. Langsung saja untuk materinya, yaitu mengenai usul fiqh. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Kemudian sumber hukum yang kedua yaitu sunnah. Sunnah adalah sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara pada suatu kejadian tertentu. Contohnya pembukuan Al-Quran. Kemudian sumber hukum yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu hukum pada peristiwa yang belum ada nasnya dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya. Contohnya mengharamkan narkoba karena dikiaskan dengan khamar. Kemudian sumber hukum yang kelima ada istihsan. Istihsan adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran. Contohnya, puasa akan batal jika sesuatu masuk ke dalam kerongkongan. Namun, jika saat makan atau minum dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal, sebab ada hadis Nabi yang mengecualikannya dalam keadaan tersebut. Kemudian sumber hukum yang selanjutnya ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya. Contohnya peraturan lalu lintas. Sumber hukum selanjutnya ada uruf. Uruf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik itu perbuatan, ucapan, atau tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan. Contohnya kebiasaan memberi tip atau ongkos pada seseorang setelah melakukan transaksi barang. Sumber hukum selanjutnya yaitu ada istishab. Istishab adalah menjadikan hukum tetap menjadi hukum sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Contohnya air bersih sebagai suci sampai ada bukti bahwa ia najis. Kemudian ada syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka yang dapat dijadikan dasar hukum bagi umat Islam jika ia tidak dihapus oleh syar'a, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta statusnya jelas. Contohnya yaitu pelaksanaan puasa Ramadan. Sumber hukum selanjutnya yaitu mazhab sahabat. Mazhab sahabat adalah fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh sekelompok sahabat yang diberikan bagi kaum muslimin. Contohnya yaitu penetapan ahli waris nenek mendapat 1/6 bagian. Selanjutnya yaitu jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fiqh. Usul fiqh mulai tumbuh pada sekitar abad kedua Hijriah karena pada abad sebelumnya ilmu ini belum muncul.
Rasulullah dalam menetapkan sesuatu hukum yaitu berdasarkan wahyu dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah serta menurut ijtihad Rasulullah sendiri. Sementara pada masa sahabat, para sahabat juga dalam menentukan suatu hukum yaitu menggunakan ijtihad mereka serta pengalaman-pengalaman mereka selama menemani Rasulullah, yaitu sumber hukum pada masa sahabat, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Tetapi ketika penaklukan wilayah Islam semakin luas, terjadi asimilasi bangsa Arab dengan yang lain. Kemudian kata-kata dan gaya bahasa non-Arab mulai masuk sehingga menjadikan naluri kebahasaan sudah tidak murni lagi. Akibatnya banyak terjadi kerancuan dan kesamaran dalam memaknai nas. Demikian pula pada saat masa pembentukan hukum, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlul ra'i semakin sengit. Oleh karena itu, diusulkan untuk segera disusun batasan dan bahasan tentang dalil-dalil syara dan cara menggunakan dalil-dalil tersebut. Dari pembahasan mengenai hukum syara, mengenai dalil-dalil syara ini, serta cara penggunaan dan tata bahasa, maka terbentuklah ilmu usul fiqh. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah yang tersebar ke dalam satu kitab tersendiri yaitu Imam Abu Yusuf, penganut mazhab Abu Hanifah. Sedangkan orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu usul fiqh disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung oleh keterangan dan metode penelitian adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dalil qot'i dan dzonni dari segi dalalahnya dan berikan masing-masing contohnya. Dalil qot'i adalah nas yang kandungannya merujuk pada qauliyah syariah atau pedoman umum syariat Islam. Sebagai contoh, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Sementara dalil dzonni yaitu nas yang kandungannya tidak merujuk pada qauliyah syariah atau pedoman umum syariat Islam. Contohnya pada lafadz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang menunjukkan dalil dzonni pada kata quru. Soal selanjutnya, jelaskan relasi antara Al-Quran dan Sunnah. Relasi antara Al-Quran dan Sunnah yang pertama, ada kalanya Sunnah menetapkan dan mengukuhkan hukum yang telah ada pada Al-Quran. Yang kedua, ada kalanya Sunnah merinci atau menafsirkan sesuatu yang datang dalam Al-Quran secara global. Dan yang ketiga, ada kalanya Sunnah membentuk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan rukun qiyas. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama yaitu al-aslu, artinya kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas. Kedua, al-far'u, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas. Ketiga, ada hukum asal, yaitu hukum syara yang dibawa oleh nas dalam masalah asal. Dan yang terakhir ada ilat, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Kemudian soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan hukum taklifi dan wadi serta rukhsah dan azimah. Hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut pengerjaan dari mukallaf
atau memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Sebagai contoh yaitu pelaksanaan sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, mencuri, makan, atau minum. Selanjutnya, hukum wadi adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab dari sesuatu yang lain. Contohnya, wudhu adalah sebagai syarat sah dari sholat. Kemudian ada rukhsah. Rukhsah adalah keringanan hukum yang disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu. Contohnya sholat qashar dan sholat jamak bagi musafir. Kemudian ada azimah. Azimah adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu atau pada perorangan tertentu. Contohnya sholat 5 waktu. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Hukum adalah kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata. Selanjutnya, mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara'. Contohnya sholat, nikah, jual beli, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syari'. Contohnya, seseorang yang sudah baligh maka wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan dan jelaskan tingkatan kebutuhan manusia dalam pandangan maqasid syariat, dan sebutkan apa yang disebut daruriyat khamsah. Tingkatan yang pertama yaitu ada daruriyat. Daruriyat adalah menjaga salah satu dari daruriyat khamsah yang menjadi ajaran dasar bagi tiap agama. Bila tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia akhirat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu, larangan mencuri, larangan membunuh, dan larangan meminum minuman keras. Selanjutnya ada hajiyat. Hajiyat adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan manusia berada dalam kesulitan. Contohnya berbuka puasa atau membatalkan puasa bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian ada tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlak, menjaga tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan di atasnya. Contohnya yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian macam-macam dari daruriyat khamsah ada 5, yaitu yang pertama hifdzuddin atau menjaga agama, yang kedua hifdzun nafs atau menjaga jiwa, yang ketiga hifdzul aql atau menjaga akal, yang keempat hifdzun nasl atau menjaga keturunan, dan yang kelima hifdzul mal atau menjaga harta. Kemudian soal selanjutnya, sebutkan syarat-syarat seseorang dianggap layak untuk berijtihad serta macam-macam ijtihad beserta tingkatan mujtahid. Menurut Imam Ghazali, beliau mensyaratkan apabila seseorang dianggap sebagai mujtahid, diantaranya yang pertama, seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum syara'. Tak hanya itu, seorang mujtahid juga dituntut untuk mendahulukan sesuatu apa yang wajib didahulukan dan mengakhirkan sesuatu apa yang wajib diakhirkan. Syarat kedua, seorang mujtahid harus adil dan juga harus menjauhi perbuatan maksiat
yang bisa menghilangkan sifat keadilan seorang mujtahid. Syarat ini bisa menjadi pegangan bagi seorang mujtahid karena kalau seorang mujtahid tidak adil, maka hasil ijtihadnya dianggap tidak sah dan tidak boleh digunakan sebagai pegangan bagi orang awam. Kemudian menurut Imam Asy-Syatibi, seseorang yang ingin mencapai derajat mujtahid harus bisa memenuhi 2 syarat di bawah ini, yaitu yang pertama, bisa mengetahui tujuan syariat secara sempurna, dan syarat kedua, bisa menggali suatu hukum atas dasar pemikiran mujtahid. Kemudian menurut Imam Az-Zakaria Al-Ansori, beliau mensyaratkan seseorang yang ingin mencapai derajat mujtahid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menguasai perkara-perkara ijma'. Yang kedua, menguasai nasih mansuh. Yang ketiga, mengetahui asbabun nuzul. Yang keempat, mengetahui hadis-hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang kelima, menguasai hadis-hadis mutawatir dan ahad. Dan yang keenam, menguasai dalil akli. Selanjutnya menurut Khudoribek, syarat menjadi mujtahid ada 2, yaitu yang pertama adil, dan yang kedua ilmunya meliputi segala segi terhadap persoalan yang akan difatwakan. Kemudian macam-macam ijtihad diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ijtihad fardhi, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau hanya beberapa orang mujtahid. Dan yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad setelah Rasulullah SAW wafat dalam masalah tertentu. Kemudian menurut At-Tuwailibi, beliau membagi macam-macam ijtihad menjadi 3. Di antaranya yang pertama ada ijtihad bayani, yaitu suatu kegiatan ijtihad yang bertujuan untuk menetapkan hukum-hukum syara yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijtihad yang kedua yaitu ijtihad qiyasi, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum syara atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah dengan cara mengkiaskannya kepada hukum-hukum syara yang ada nasnya. Kemudian yang ketiga, ijtihad istislahi, yaitu kegiatan ijtihad untuk menetapkan hukum syara atas peristiwa-peristiwa yang tidak ada dalam nas baik Al-Quran dan Sunnah melalui cara penalaran berdasarkan prinsip istislah. Kemudian menurut Abu Zahra, beliau membagi tingkatan-tingkatan mujtahid diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mujtahid mustaqil atau mujtahid fi asy-syar'i, disebut juga dengan mujtahid mutlak. Mujtahid jenis ini terbebas dari bertaklid kepada mujtahid yang lain, baik dalam metode istinbat maupun dalam furu'. Mujtahid jenis ini yang menerapkan metode istinbat beristihad dalam menentukan hukum fikih. Contohnya para imam mujtahid 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang kedua ada mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak ghair al-mustaqil, yaitu mujtahid yang dalam masalah usul fikih meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, ia memenuhi syarat-syarat ijtihad dalam mujtahid mutlak mustaqil, namun tetap berpegang
kepada usul fikih salah seorang imam mujtahid mustaqil. Akan tetapi mereka bebas dalam berijtihad tanpa terikat kepada seorang mujtahid mustaqil. Contohnya Abdurrahman Al-Qasim. Kemudian yang ketiga ada mujtahid al-mazhab atau mujtahid muqayyad atau mujtahid takhrij, yaitu tingkat mujtahid yang dalam usul fikih dan furu' bertaklid kepada imam mujtahid tertentu. Mereka disebut mujtahid karena dalam mengistimbatkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan para imam mazhab. Contohnya Abu Hamid Al-Asfiraini. Selanjutnya yang keempat yaitu ada mujtahid fi tarjih, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan mengistimbatkan hukum tetapi terbatas membandingkan berbagai mazhab atau pendapat dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian menurut Abdurrahman Dahlan, beliau membagi tingkatan mujtahid menjadi dua, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ijtihad mutlak, yaitu kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad menemukan ilat-ilat hukum dan ketentuan hukumnya dari nas Al-Quran dan Sunnah. Mujtahid tipe ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada mujtahid mutlak mustaqil, yaitu mujtahid yang secara mandiri merumuskan dan menyusun kaidah-kaidah usul fikih mazhabnya. Contohnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua ada mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang melakukan ijtihad secara mandiri dalam menentukan hukum-hukum syara yang bersifat parsial. Kemudian tingkatan yang kedua ada ijtihad fi al-mazhab, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh mujtahid mutlak mustaqil. Soal selanjutnya yaitu A. Sebutkan macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum. B. Jelaskan macam-macam cara untuk menyelesaikan bila terdapat dua dalil yang bertentangan. A. Macam-macam halangan kecakapan bertindak hukum. Yang pertama ada awarid as-samawiyah, yaitu halangan yang berasal dari Allah seperti gila, dungu, lupa, tidur, serta sakit yang berkelanjut dengan kematian. Yang kedua ada awarid al-muktasabah, yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti bodoh, perjalanan, kesalahan, mabuk, terpaksa, dan di bawah pengampuan. Kemudian untuk jawaban soal B mengenai cara-cara menyelesaikan apabila terdapat dua dalil yang bertentangan. Cara yang pertama ada jam'u atau qif, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan itu kemudian mengkompromikannya. Kemudian cara kedua yaitu tarjih, dengan cara menguatkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan beberapa indikasi yang dapat menguatkannya. Kemudian cara ketiga ada nas, yaitu membatalkan hukum yang ada didasarkan adanya dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum yang berbeda dengan hukum pertama.
Dan cara keempat ada tasakut dalil lain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut.